Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah elektronika analog. Baik, pada video pembelajaran kali ini, di part 1 kita akan membahas tentang Introduction to Semiconductor Device. Baik, ya jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita eh, menemukan implementasi-implementasi atau aplikasi dari material semikonduktor di sekitar kita. Salah satu contohnya gadget ya, atau handphone yang kita gunakan itu di dalamnya berisi device-device yang tersusun dari material semikonduktor. Nah, seperti contoh lain ada laptop ya, itu juga memiliki komponen-komponen yang ada di dalamnya dari material semikonduktor. Nah, dari perkembangan semikonduktor itu salah satu contohnya diimplementasikan ke dalam suatu prosesor atau IC ya. Nah, di sini adalah jenis-jenis perkembangan IC dari yang awalnya ada Intel 4004 pada tahun 1971 hingga yang terakhir ada di Intel Pentium Pro di tahun 1995. Nah, namun ini hanya sebatas histori saja dan tidak lengkap ya karena berakhir di 95. Kalau kita lihat di laptop-laptop kita saat ini sudah sangat pesat ya perkembangan prosesornya. Bahkan setahu saya saat ini sudah menggunakan kalau yang Intel ini sudah menggunakan Intel Core i9 ya. Intel Core i9 yang lebih bagus dan lebih cepat dari Core i7 ya. Nah, ya, ini adalah contoh dari implementasi material semikonduktor yaitu ada di IC. Oke, lalu berkaitan dengan perkembangan semikonduktor. Jadi ada suatu hukum ya, hukum namanya Moore's Law, di mana Moore's Law ini intinya adalah statementnya itu menyatakan bahwa perkembangan ya, jadi perkembangan dari jumlah transistor di dalam suatu IC itu akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Ya, ini menandakan perkembangan bahwa perkembangan teknologi di bidang semikonduktor, khususnya nanti di transistor nih. Jadi di dalam IC itu sebenarnya isinya ribuan atau jutaan transistor itu setiap 2 tahun itu akan berlipat ganda. Ya, ini dari pernyataannya Moore's Law atau hukum Moore. Oke, nah lalu di sini adalah gambar seseorang yang bernama Jack eh, Clary Kilby ya, di mana beliau ini adalah inventor atau penemu dari penemu IC atau penemu integrated circuit ya. Nah, di mana beliau ini membuat suatu IC yang bernama bukan bernama yang ya dia ini membuat a phase shift oscillator ya phase shift oscillator pada tahun 1958. Ini adalah IC pertama yang diciptakan ya, dan semakin berkembangnya zaman sudah banyak ya IC-IC yang dapat kita temui. Bahkan di microcontroller Arduino itu menggunakan IC ya. Salah satunya yang bisa kita gunakan yaitu Arduino. Oke. Nah, berkaitan dengan semikonduktor, tentunya ada material-material yang digunakan untuk menciptakan suatu komponen semikonduktor. Nah, yang pertama itu ada material germanium, ada silikon, lalu ada gallium arsenide,
ada kadmium sulfit, gallium nitrit, dan gallium arsenid fosfit ya. Ini adalah material-material yang biasanya digunakan dalam membentuk atau dalam membuat komponen semikonduktor. Nah, kalau yang warna biru ini terdiri dari kristal tunggal, tapi kalau yang berwarna oranye ini eh, terdiri dari material campuran. Dan yang sering digunakan dalam pembentukan, dalam pembuatan komponen semikonduktor terdapat 3 material ini ya. Jadi germanium, silikon, dan gallium arsenid ini adalah material-material yang sering digunakan dalam pembuatan suatu komponen semikonduktor. Baik, lalu berdasarkan historinya pada tahun 1939, dioda pertama diciptakan dengan menggunakan material germanium. Nah, jadi pada tahun 39 ini sudah diciptakan komponen diode ya. Ya, komponen dioda ini seperti yang kita tahu ya bahwa dioda ini merupakan suatu komponen ya yang bentuknya kecil ya. Eh, Biasanya dia dioda ini digunakan untuk menyearahkan arus ya. Nah, untuk penyearah sebagai rectifier ini menggunakan material germanium. Lalu setelahnya pada tahun 47 diciptakan suatu transistor dengan menggunakan yang sama. Ya, jadi dari tahun 39 para peneliti ini meneliti hingga akhirnya pada tahun 47 diciptakanlah transistor dengan menggunakan material yang sama dengan diode yaitu germanium. Nah, berkaitan dengan performa, jadi ada variabel-variabel yang ternyata juga mempengaruhi kinerja dari suatu komponen. Salah satu contohnya adalah suhu. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan tertentu terhadap ini ya performa dari suatu komponen yang disebabkan oleh suhu, nah maka tercipta transistor yang menggunakan material silikon pada tahun 54. Nah, jadi perbedaan komponennya. Kok ada komponen yang menggunakan material germanium, kok ada yang menggunakan silikon ini lebih di kaitannya dengan perubahan suhu. Terkadang kalau misalkan komponen ini bekerja di atas suhu ekstrim gitu ya, misalkan 100 derajat Celcius tuh performanya bisa menurun karena komponennya terkena suhu yang sangat ekstrim. Sehingga kinerja dari suatu sistem ini menurun karena ada kinerja atau performa komponen-komponen yang juga menurun karena adanya suhu. Nah, lalu dengan berkembangnya komponen, maka yang menjadi faktor utama dalam pengembangan suatu komponen ini berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan sehingga diciptakan suatu device yang menggunakan material gallium arsenid, di mana gallium arsenid ini merupakan material yang lebih cepat 5 kali dari silikon. Seperti itu. Nah, karena kita membahas tentang material ya, dari eh, topik ini, maka material yang tadi yaitu ada silikon, germanium, dan ada gallium arsenik ya, di mana gallium arsenik itu merupakan unsur yang ini ya, material yang terdiri dari 2 unsur. Ya, jadi gallium arsenid ya ada gallium dan arsenik gitu. Mereka terdiri dari 2 material yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan kita yang memperhatikan terlebih dahulu di material silikon, ini kan atom ya, atom silikon dan atom germanium. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak sekali elektron-elektronnya ya. Misalkan silikon ini punya berapa elektron, germanium punya berapa elektron, ya tentunya punya ini ya karakter sendiri-sendiri terkait jumlah elektron masing-masing atom.
Nah, kalau kita perhatikan dari eh, material silikon atau atom silikon dan atom germanium, di sini terdapat suatu kesamaan, yaitu kesamaan terhadap elektron valensinya atau ini orbit paling luar dari atom. Ya, kalau kita lihat eh, atom silikon di sini punya 3 track ya, punya 3 jalur ya, dan untuk atom germanium dia punya 4 orbit ya, atau 4 track ya, di mana track ini nanti yang menjadi tempat elektronnya mengitari si atom. Namun kalau kita perhatikan dari sisi elektron terluar, orbit terluar, atau kita bisa menyebutnya sebagai valensi ya, maka terdapat nomor elektron, jumlah elektron yang sama. Di silikon, elektron valensinya ini ada 4, dan di germanium juga ada 4 elektron valensi. Maka memiliki kesamaan di elektron valensinya. Ya, berbeda dengan gallium arsenid, di mana gallium memiliki 3 elektron valensi, sedangkan arsenik ini memiliki 5 elektron valensi. Di mana komponen fundamental dari atom kan ya ada elektron, proton, dan neutron seperti itu. Ya, oke. Nah, lalu ini adalah contoh atau visualisasi di mana atom-atom silikonnya ini ada contoh atom silikon yang saling berpegangan dengan atom silikon yang lain sehingga membentuk ikatan ya. Sehingga dia membentuk ikatan silikon dengan silikon ya, intinya eh, elektron valensi itu tadi, karena silikon memiliki elektron valensi sebanyak 4, maka kita anggap silikon memiliki tangan sebanyak 4, di mana tangan-tangan inilah yang nantinya akan berfungsi untuk berjabatan dengan tangan dari atom lain, atom silikon yang lain. Ya. Nah, lalu begitu juga dengan eh, gallium arsenid. Ya, ini adalah bentuk kristal dari gallium arsenid, di mana arsenid ini punya 5 tangan, yang masing-masing tangan ini berjabatan dengan atom gallium. Ya, ini adalah contoh dari visualisasi bagaimana atom-atom di dalam suatu struktur komponen itu saling berhubungan. Nah, ikatan kovalen yang terjadi pada setiap atom dapat terurai atau terlepas yang disebabkan oleh penyerapan energi kinetik dari luar atau eksternal secara alamiah dan menjadikannya ke dalam kondisi free. Nah, jadi nanti akan ada momen di mana eh, ikatannya itu akan terurai sehingga akan menyebabkan elektron valensinya itu menjadi free state, di mana kondisi free adalah kondisi elektron terlepas dari strukturnya dan bersifat sangat sensitif terhadap badan listrik yang mengenainya, yang dapat dihasilkan oleh tegangan atau perbedaan potensial. Nah, ketika elektron ini terlepas dari tracknya ya, dari orbitnya, nah, maka dia akan menjadi free, akan memasuki kondisi free atau elektron bebas. Nah, elektron bebas ini ketika nanti dikenai oleh tegangan atau perbedaan potensial, intinya ada gaya dari luar gitu ya. Nah, itu nanti akan bergerak gitu ya. Nah, dia akan bergerak. Kalau misalkan ada gaya yang menarik dia dengan kuat, maka si elektron bebas ini nanti akan ikut ketarik gitu. Ya, jadi kondisi free state ini merupakan kondisi di mana elektronnya bebas ya, sehingga disebut sebagai elektron bebas. Oke, lanjut. Nah, di dalam suhu ruangan terdapat sekitar
1,5 dikalikan 10 pangkat 10 free carrier atau elektron bebas untuk setiap 1 cm kubik pada material silikon intrinsik. Berarti kalau 1 cm kubik ini bisa kita katakan sebagai ini ya, kubus ya. Karena kan sisi kali sisinya sama ya, 1 cm semua. Maka dalam satu kubus itu terdapat 1,5 dikalikan 10 pangkat 10 free carrier atau elektron bebas pada material silikon intrinsik. Maksud dari intrinsik di sini adalah material yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, ya intinya dimodifikasi sehingga mengurangi tingkat ketidakmurnian. Berarti ada kalanya material silikon ini ternyata tidak murni, lalu dilakukan pemurnian sehingga atom-atom yang membuat silikon ini tadi tidak murni dihilangkan. Itu maksud dari eh, komponen atau material intrinsik. Lalu elektron bebas pada material yang disebabkan oleh adanya pengaruh eksternal dapat disebut sebagai intrinsic carrier. Ya, oke. Berkaitan dengan intrinsic carrier. Nah, jadi masing-masing komponen atau masing-masing material semikonduktor ini memiliki jumlahnya sendiri-sendiri. Untuk gallium arsenid, dia punya intrinsic carrier ya, carrier intrinsik sebanyak 1,7 dikalikan 10 pangkat 6. Untuk silikon memiliki intrinsic carrier sebanyak 1,5 kali 10 pangkat 10, dan untuk yang germanium 2,5 kali 10 pangkat 13. Ya, ini jumlah intrinsic carrier masing-masing komponen ya, atau bisa kita katakan sebagai elektron bebas. Jadi untuk 1 cm kubik suatu material intrinsik gitu ya, itu terdapat ini sekian. Faktor lain yang perlu diperhatikan pada suatu material tuh ada yang namanya relative mobility. Ya, jadi kalau istilah relative mobility ini adalah lebih ke ini ya, karakter pergerakan. Nah, karakter pergerakan eh, elektron ya. Karakter ya pergerakan di dalam suatu material semikonduktor. Ya, ini istilahnya adalah relative mobility. Relative mobility merupakan kemampuan dari suatu intrinsic carrier untuk bergerak di dalam suatu material semikonduktor. Ya, jadi seberapa cepat, seberapa lambat gitu itu dikatakan istilahnya adalah relative mobility. Nah, di tabel 1.2 ini merupakan relative mobility untuk setiap material. Ini bisa kalian lihat sendiri untuk masing-masing komponen. Ya. Lalu berikutnya, nah berkaitan dengan material. Dulu waktu kita sekolah ya, entah SMP atau SMA ya, kita kan sudah pernah dikenalkan dengan material isolator ya, dan material konduktor. Nah, kalau berdasarkan definisinya, material konduktor adalah suatu material yang dapat mengaliri listrik dengan baik. Ya, ini namanya konduktor. Sedangkan isolator merupakan material yang tidak dapat dialiri listriknya. Ini perbedaan antara isolator dan konduktor. Namun di dalam komponen elektronik ini ternyata mereka ini menggunakan material semikonduktor. Nah, apa sih material semikonduktor? Oke, ya jadi untuk material konduktor, nah material konduktor ini resistansinya akan bertambah seiring dengan meningkatnya suhu atau panas yang mengenai material tersebut.
Jadi semakin panas suatu material konduktor, maka resistansinya akan meningkat, akan bertambah. Nah, hal ini disebabkan oleh carrier yang tidak meningkat seiring bertambahnya suhu, tetapi vibration pattern terhadap posisi awal carrier semakin besar, sehingga menyulitkan carrier untuk mengalir, sehingga material konduktor dengan sifat tersebut dinamakan positive temperature coefficient. Ya, oke ya. Jadi ketika suatu material ini dipanaskan, maka akan ada vibration pattern. Ya, akan ada vibration pattern terhadap posisi awal dari carrier. Ya, sehingga dengan adanya vibration pattern ini yang menyulitkan carrier untuk mengalir. Nah, sehingga ya analoginya seperti ini. Misalkan nih kita sedang berjalan gitu ya, sedang berjalan di suatu lorong gitu. Di suatu lorong kita jalan sendirian, atau di suatu jalan kita jalan sendirian. Itu kan kita lancar ya, kita lancar, tidak ada hambatan dan lain-lain. Berbeda ketika eh, banyak orang di sana, ketika berdesak-desaan ya, pada saat berdesak-desaan itu kan paling tidak akan saling ini ya, goyang-goyang kanan ke kiri depan belakang ya, bervibrasi kita itu pada saat jalan di tengah desakan orang lain. Nah, jadi analogi sederhananya seperti itu. Sehingga dengan adanya vibration pattern itu, ketika kita berdesak-desakan dengan orang lain, maka kan langkah kita juga tidak selancar atau tidak semudah ketika kita jalan sendiri di atas jalan gitu. Nah, untuk material semikonduktor, semakin meningkatnya suhu maka mempengaruhi elektron valensi untuk melepaskan ikatan kovalen dan berkontribusi dalam menghasilkan carrier atau elektron bebas. Sehingga dengan tersebut dinamakan sebagai negatif temperatur koefisien. Nah, berkaitan dengan atom ya, dengan material semikonduktor, ada istilah energy level atau level energi. Di dalam struktur atom, dari setiap atom yang terisolasi, terdapat tingkat energi tertentu terkait dengan setiap kulit dan elektron yang mengorbit. Semakin jauh sebuah elektron dari inti, maka semakin tinggi keadaan energinya. Dan apapun elektron yang telah meninggalkan atom induknya memiliki keadaan energi yang lebih tinggi daripada elektron manapun di dalam struktur atom. Ya, misalkan ini ya. Nah, ini eh, jadi semakin jauh orbitnya dari nukleus, maka energinya akan semakin tinggi. Dan dari setiap orbit itu memiliki yang namanya energy gap atau ada celah atau ada jarak antar ini ya, ada celah atau jarak antar orbit, antar ring. Maka kalau kita lihat seperti ini, energi yang paling besar itu ada di ada di ring terluar, yaitu ada di elektron valensi. Nah, yang membedakan antara induktor, semikonduktor, dan konduktor ini adalah ini energi levelnya. Ya, jadi materialnya ini kalau kita pahami atau kalau kita amati dari energi levelnya dan juga dari jarak antar orbit ya, antar ring di dalam suatu atom, maka kalau kita perhatikan, nah kita perhatikan di sini ada konduktor ya di sebelah kanan. Nah, di mana ring elektron valensi, jarak dari ring elektron valensi dengan ring konduksi ya, itu sangat dekat. Ya, dia sangat dekat. Sehingga akan memudahkan elektron valensi ini akan memudahkan
si elektronnya untuk berpindah ke ring konduksi. Maka dia disebut sebagai konduktor. Ya, intinya untuk pindah ke conduction band, dia itu tidak memiliki energi yang cukup banyak gitu ya. Nah, sehingga gampang saja nih dia untuk berpindah gitu. Nah, lalu untuk yang isolator ya, kita bisa melihat di sini eh, orbit dari elektron valensi atau ring di elektron valensi jaraknya dengan conduction band ya ini jauh sekali ini jauh, ini sangat jauh sehingga eh, elektronnya ini tidak nyampe atau tidak dapat eh, masuk ke conduction band ya, karena tidak dapat masuk ke conduction band sehingga tidak dapat dialiri arus listrik. Nah, sama seperti analoginya itu kalau misalkan kita ingin meloncat gitu ya. Misalkan kita ingin meloncat dari sisi kali ya, dari sisi kali yang sebelah kanan ingin loncat ke sisi kali yang sebelah kiri. Kalau eh, kalau kita loncat nih di atas got gitu ya. Got kan jaraknya kecil ya. Nah, itu kan kita tidak membutuhkan energi yang banyak ya, untuk menghasilkan loncatan yang jauh. Ya, sama sama seperti konduktor ya. Kita itu mengeluarkan energi tapi energinya itu tidak terlalu besar gitu untuk meloncat di atas got. Nah, lalu kalau misalkan kita menganalogikan isolator sama seperti misalkan kita ingin melompat dari sisi ke sisi sungai ya, yang mana lebar sungainya ini 5 meter gitu loh. Sisi ke sisi sungai ini 5 meter. Sedangkan lompatan kita itu nggak nyampe 5 meter. Ya maka kita nggak bisa nyampe ke sisi sungai yang satunya. Sama seperti elektron ini. Dikatakan isolator itu karena elektron ini tidak bisa mencapai conduction band. Karena apa? Energi gapnya atau EG-nya ini ternyata lebih dari 5 elektron valensi. Ya, seperti itu. Nah, lalu kalau di semikonduktor gimana? Nah, kalau di semikonduktor ini ada gap ya. Di sini ada energi gap, tapi energi gap ini masih bisa diraih oleh si elektronnya. Dan masing-masing material dia punya energi gapnya sendiri. Misalkan germanium itu punya 0,67 elektron volt ya. Nah, Eg ini 1,1, 1,43 untuk yang 1,1 untuk silikon dan 1,43 ini untuk yang gallium arsenid. Nah, seperti itu. Sehingga ya dia ini masih bisa meraih conduction band. Nah, seperti itu. Nah, dari material-material semikonduktor itu ternyata dibagi lagi menjadi jenis material N-type dan jenis material P-type ya. Ya, kita tahu lah maksud dari N dan P ini apa, yaitu negatif dan positif ya. Sama nanti ketika kalian bermain dengan komponen transistor, transistor itu nanti kalau yang menggunakan jenis BJT ya, kalian akan menemukan transistor PNP dan NPN. Nah, itu terdiri dari material P dan N di dalam satu buah komponen. Hanya saja susunan N dan P-nya itu yang berbeda. Nah, N-type dan P-type material dapat dibuat dengan menambahkan impurity elemen, ya, elemen tidak murni ke dalam suatu material intrinsik atom.
di mana hanya menambahkan satu material impurity ke dalam 10 juta susunan atom sehingga dapat mempengaruhi karakteristik listrik pada suatu material. Ya, jadi untuk N-type dan P-type ini anggaplah dari material yang murni tadi itu yang sudah dimurnikan ya, di dikosongin atau ya intinya dimurnikan. Terus dia itu dimasukkan lagi dengan elemen impurity, dengan impurity element. Ya. Nah, dia ini cuma ditambahkan satu material impurity untuk ke dalam 10 juta susunan atom. Nah, maka dia akan karakteristiknya akan berubah nih. Proses untuk menambahkan impurity elemen ke dalam material intrinsik disebut dengan proses doping. Ya, tuh. Material ekstrinsik merupakan material yang telah dilakukan proses doping. Nah, jadi kalau sudah dikasih impurity elemen, maka yang awalnya dikatakan sebagai intrinsik, material intrinsik, maka dengan adanya proses doping, namanya atau jenisnya sebagai material ekstrinsik. Lalu bagaimana suatu material itu dikatakan sebagai N-type? Ya, N-type material merupakan material yang dibuat dengan menambahkan impurity elemen atau atom lain yang memiliki elektron valensi 5. Ya, terdapat 5 elektron valensi atau pentavalen ya, di mana atomnya ini contohnya ada antimoni, ada arsenik dan fosfor. Ya, kalau misalkan tadi kita di germanium dan silikon, mereka punya 4 elektron valensi. Nah, karena kita ingin menjadikan germanium atau silikon ini sebagai N-type material, maka dari material, anggap material germanium itu tadi, kita suntikkan satu atom, kita suntikkan impurity elemen yang memiliki elektron valensi 5 pentavalen atau 5 elektron valensi atau pentavalen. Ya, terserah mau antimoni, mau arsenik dan fosfor. Intinya yang memiliki valensinya 5. Nah, sehingga disebut sebagai donor atom karena memiliki elektron yang berlebih. Nah, ini karakter N-type ini memiliki elektron yang berlebih sehingga disebut sebagai donor atom yang memberikan pendonornya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada yang namanya antimoni atau Sb. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini bahwa si Sb ini ya, si Sb ini memiliki 5 elektron valensi, yang mana 4 elektron valensinya digunakan untuk berjabatan ya, berjabatan dengan silikon yang lain, dengan atom silikon yang lain. Karena empat tangannya sudah berjabatan, menyisakan satu elektron. Ya, dan inilah nanti yang akan dikatakan sebagai pendonornya, karena dia akan memberikan. Nah, ini adalah elektron bebasnya. Oke, lalu jika p-type, maka seperti apa? P-type material merupakan material yang dapat dibuat dengan menambahkan atom yang memiliki elektron valensi sebanyak 3. Nah, ini adalah p-type. Contohnya boron, gallium, dan indium. Nah, ini adalah p-type material. Ini merupakan impurity element ya. Nah, sehingga disebut sebagai akseptor atom karena kekurangan elektron sehingga menghasilkan hole dan siap untuk menerima elektron lain. Ya, intinya kalau kekurangan elektron itu istilahnya memiliki hole, memiliki lubang nih, yang harus diisi oleh si elektron bebasnya itu tadi. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini contoh dari gabungan, contoh dari p-type material untuk atom silikon.
di mana atom silikon tadi punya 4 tangan dan berjabatan tangan dengan boron, ya, yang hanya memiliki 3 tangan. Berarti ada satu tempat kosong yang nggak bisa dijabat sama si silikon pada sisinya si boron. Jadi silikon ini nggak bisa berjabat tangan dengan boron karena boron ini ada hole di sini, ya, nggak punya tangan gitu karena tangan dia cuma 3 sehingga di sini kita katakan sebagai hole, ya. Nah, lalu inilah eh, contoh, ya. Jadi ini adalah contoh dari N-type dan P-type materia. Seperti ini. Ini nanti ada yang namanya majority carrier, ya, majority carrier karena elektron bebasnya ini akan lebih banyak, ya, dari minority carrier. Nah, ini kan minority carrier kita anggap sebagai hole-nya. Hole-nya ini kan lebih sedikit nih. Kita dapat melihatnya. Ini N-type, ya. Nah, lalu ya kalau di P-type material maka eh, yang lebih banyak itu di majority-nya. Ya, jadi lebih banyak di majority carriers-nya dibandingkan dengan minority carriers. Itu yang membedakan kenapa kok ada N-type dan P-type material. Oke, untuk part 1 sampai sini. Sekian dari paparan materi untuk part 1 berkaitan dengan material semikonduktor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.